Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, ini ada rekaman ya, sedikit rekaman untuk memperjelas materi pekan 13 dan 14 yang kemarin. Ya, di sini juga di filenya ada soal ya. Nah, ini kalian bisa cek ya. Nah, ini kita akan bahas dulu yang mengenai yang pekan 13. Ya, jadi kemarin tuh kita telah melihat ya sebenarnya ada hubungan antara fungsi pembangkit kedua dengan nanti kita kenal ada S ya. S ini integral aksi ya. L dt ya. L-nya di sini adalah Lagrangian ya. Nah, ini Lagrangian. Seperti itu. Nah, ini saya bisa hapus gak? Mungkin gini. Oke. Nah, baik. Nah, ini kita ingat dulu ya, apa namanya bentuk untuk yang fungsi pembangkit kedua. Yang pertama ada yang P sama dengan do F2 per do Q ya. Kemudian Q sama dengan do F2 per do P, dan K-nya ini sama dengan H ditambah do F2 per do T ya. Nah, ini yang pekan ke-11 kita telah gunakan ya. Ya, ini coba kalian cek lagi materinya gitu ya. Nah, kemudian ini juga ada persamaan kanonik ya. Nah, ini ingat nih persamaan kanonik ya. Ada yang bentuknya untuk yang Q kecil sama P kecil, ada yang Q besar sama P besar ya. Nah, ini hampir sama, cuman kalau yang Q kecil sama P kecil itu pakai Hamiltonian ya. Kalau yang Q besar sama P besar itu pakai Hamiltonian ya, yang pakai K itu ya. Nah, di sini bentuknya seperti ini ya. Nah, sekali lagi ini untuk mempermudah ya. Ini ada minusnya ya. Gimana tuh maksudnya ya? Jadi ya, intinya ingat saja bahwa kecepatan itu kan sama dengan DE per DP ya. Nah, ini kalian bisa coba cek ya, DE per DP ya. Kemudian gaya ini sama dengan negatif gradien ya, dari potensial. Seperti itu ya. Ini P ya, ini P. Nah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya tidak begitu rumit ya, tidak begitu rumit. Nah, ini jadi yang Q itu positif, yang P dot ini negatif ya, dan negatifnya ya. Jangan sampai tertukar. Nah, kemudian ini pada kasus khusus ya, nih ya, kita bisa mendapatkan F sedemikian sehingga K sama. Nah, pada kasus khusus kita bisa mendapatkan sedemikian sehingga K sama dengan 0 ya, ini ya. K-nya sama dengan 0. Nah, ini penting ya. Jadi kalau K-nya sama dengan 0 ya, yang di sini ya, berarti kita bisa dapatkan H ditambah do F2 per do T. Nah, ini kan sama dengan 0 berarti ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan mendapatkan ya, karena K-nya sama dengan 0 ya. Nah, ini berarti kan Q dotnya sama dengan 0, P dotnya juga sama dengan 0. Nah, berarti Q-nya konstanta, P-nya konstanta. Nah, itu menariknya ya, suatu konstanta. Nah, kita akan sebut F2 sebagai S nih ya. Jadi di sini baru ada hubungannya, F2 sebagai S di sini. Nah, kita akan mendapatkan persamaan Jacobi di sini ya. Persamaan Jacobi. Persamaan Jacobi. Ini perlu dipahami bahwa kalau kalian mendapatkan bentuk P ya, ada P di dalam Hamiltonian, ya, kalian bisa substitusikan dan do S per do Q ya. Dan do S per do Q. Nah, kalau kalian menemukan bentuk Q besar, kalian bisa substitusikan juga ke H-nya ini. Ya. Cuman yang bawah ini jarang ya. Kita biasanya berfokus pada persamaan Hamilton Jacobi dan yang ini, yang P sama dengan do S per do Q kecil ya. Nah, jika H secara tidak eksplisit ya, bergantung waktu ya. Jadi contohnya H sama dengan P kuadrat per 2M. Nah, ini kan nggak ada komponen waktunya secara eksplisit gitu ya. Nah, maka kita bisa tuliskan bentuk alternatif ya. Nah, ini S sama dengan W. Nah, W
W di sini adalah fungsi karakteristik ya. Karakteristik function ya. Lupa saya namanya. Nah, ini fungsi dari Q sama P besar. Nah, dikurang P besar dikali T. Ya. Nah, ini kalau apa namanya? Kalau kita coba lakukan ya persamaan Hamilton-Jacobi ya. Nah, ini yang bergantung pada T itu bagian yang sini saja. Jadi ini H min P berarti gitu ya. Nah, kalau di Hamilton-Jacobi ini sama dengan 0, berarti apa? H-nya sama dengan P. Nah, H itu adalah energi ya. Nah, berarti P besar di sini sama dengan energi ya. Jadi P itu sama dengan energi. Gimana cara nulis energi? Energi ya. Energi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini berarti ini kita ingat bahwa P sama dengan apa? P kecil ya. P kecil sama dengan do S per do Q. Nah, yang mengandung Q hanya di W-nya berarti sama dengan do W per do Q. Nah, seperti itu. Kemudian apa nih? Q besar ini kita bisa dapatkan ya dari apa? Nah, ini kalau kita ingat bentuk yang di atas, sebentar. Nah, ini kita bisa ganti F2 nya jadi S, P nya jadi E ya, jadi do S per do E. Nah, seperti itu ya, do S per do E. Mana nih? Nah, ini ya. Nah, yang di sini W-nya kita turunkan terhadap E ya. Nah, ini ET-nya diturunkan terhadap E jadi min T saja sini ya. Ini ada contoh ya, contoh ya. Nah, tentukan S untuk Hamiltonian partikel bebas H ya, sama dengan P kuadrat per 2M. Nah, ini ya. Nah, jadi kita coba masukkan di sini H-nya ya, P kuadrat per 2M. Nah, di sini. Nah, kita ingat P-nya sama dengan apa tadi? Do S per do Q ya, di kuadrat jadinya. Ya. Nah, kemudian ditambah do S per do T. Nah, ini pakai separasi variabel ya kayak di Fismat. Pakai separasi variabel kayak di Fismat. Kita akan mendapatkan bentuk seperti ini jadinya. Ya. Ini jadi, ini kan ada B-nya ya. Jadi do S per do Q itu akan sama dengan apa? B kali do A. Nah, ini terlalu pepet ya, sebentar. Do S per do Q sama dengan B kali do A per do Q gitu ya. Nah, kemudian do S per do T itu akan sama dengan A kali do B per do T. Seperti itu. Ini kita ganti nih. Ini kan ada kuadrat ya, ada kuadrat. Nah, ini B kuadrat di sini. Nah, ini jadi seperti ini ya, begitu. Ini kita rapikan ya. Jadi yang A kita gabungkan, yang B kita gabungkan ya. Nah, ini kan kalau kita bagi kedua ruas ya. Jadi kita bagi kedua ruas yang ini. Bagi kedua ruas dengan A B kuadrat berarti ya. Kita bagi dengan AB kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, kita akan peroleh bentuknya seperti ini jadinya. Keduanya haruslah bernilai sama dan tetap ya. Nah, anggaplah dia yang ini A gitu ya, yang satunya min A berarti ya. Kenapa min A yang satunya ya? Karena biar sama dengan 0 ya, sisi kiri kanannya kan 0 ya. Berarti di sini A, di sini min A gitu ya, sama dengan 0 gitu ya. Kita coba selesaikan. Ini pakai integral saja ya. Jadi kita dapat do A per do Q sebenarnya akar pada 2 dari 2MA A besar gitu ya. Maka kita akan dapatkan, ini ikuti saja langkahnya ya. Ini dipindahkan gitu ya. Jadi kan DA per akar A gitu ya. Nah, di sini ya.
kemudian ini dekinya ke sebelah kanan gitu ya. Nah, maka kalian akan dapat A-nya sama dengan ini. Gitu ya. Nah, kemudian B-nya. Nah, sama juga. Ya, kita lakukan integrasi, ya kita akan mendapatkan seperti ini. Ya, B ini kita akan peroleh 1 dibagi AT ditambah C kuadrat ya. Nah, sebenarnya apa nih? B ini ada B, ya ini ada C, ya ini tetapan dari integral saja gitu ya. Nah, sehingga kita akan peroleh seperti ini bentuknya. Nah, ini kita kalikan saja S sama dengan A kali B. Nah, ini muncul C3 itu apa nih? C3 sama dengan C2 bagi A ya. Karena kan nanti kan kalau dikali ada MA ya, cuma di sini ada A juga bisa dicoret gitu ya. Perhatikan bahwa E akan sama dengan ini. Ya, setengah M dikali Q plus B2 per T ditambah C3 kuadrat. Kita perhatikan bahwa yang komponen yang di kuadrat ini kan V sebenarnya kan. Ya, kelajuan itu sendiri ya. Berarti Q plus B2 dibagi T plus C3 itu sama dengan V. Ya, maka apa? Ya, Q-nya sama dengan apa nih? VT ditambah Q0 ya. Nah, ini kan sama kayak apa? GLB ya, gerak lurus beraturan ya. Nah, ini kan memang apa nih? Partikel bebas tanpa dipercepat tadi ya. Apa nih? P kuadrat per 2M ya. Nggak ada potensial di situ tanpa dipercepat. Nah, ini tugas kalian nih. Nah, sekarang kalau dibalik ya. Ini lebih mudah seharusnya ya. Jadi saya berikan S sama H-nya. Nah, kalian diminta cari apa? Cari H ditambah do S per do T-nya berapa? Nah, apakah sama dengan 0? Ya kalau sama dengan 0 berarti memenuhi persamaan apa? Hamilton-Jacobi. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana jika menggunakan tebakan yang ini nih, yang satunya ya? Karena apa? H-nya kan tadi H sama dengan P kuadrat per 2M. Nah, ini eksplisit gak terhadap waktu? Enggak ya, enggak eksplisit terhadap waktu. Maka kita bisa gunakan bentuk alternatif seperti ini ya. Apakah akan menghasilkan bentuk yang mirip, yaitu Q sama dengan VT ditambah Q0. Seharusnya iya ya, ditemukan solusi yang mirip gitu ya. Nah, kemudian ini yang dari catatan Pausin ya. Ini kemarin diulangi saja ya. Ini sama menggunakan tebakan S sama dengan W dikurang ET ya. Nah, kalian cari P sama Q-nya ya, bentuk P sama Q-nya. Nah, kemudian yang pekan 14 ya, mekanika kuantum. Nah, ini mekanika kuantum nih. Jadi mekanika kuantum tuh berawal dari postulat Planck ya, mengenai radiasi benda hitam. Jadi dulu ada permasalahan di radiasi benda hitam ya. Nah, lalu Planck ini mencoba mengatasinya dengan berpostulat bahwa radiasi elektromagnetik ya, gelombang elektromagnetik itu diemisikan dalam bentuk paket ya. Jadi misal ini ada benda hitamnya gitu ya, benda hitamnya ya, kemudian ini diemisikan dalam bentuk paket ya, misal titik terus dia menyebar gitu ya. Nah, energinya sebesar H nu ya, H nu atau HF ya. Nu di sini frekuensi gelombang ya. Nah, sebanding dengan frekuensinya, H-nya ini adalah tetapan Planck ya. Nah, kemudian Einstein juga berpostulat bahwa energi radiasi yang diterima oleh permukaan logam pada efek fotolistrik juga masih dalam bentuk paket energi sebesar H nu yang sama. Jadi ternyata dia diemisikan dalam bentuk paket dan diterima gitu ya dalam bentuk paket juga. Ini kan berarti dia kayak kayak partikel gitu ya, kayak partikel. Berarti partikel gerak dari titik sini, gerak saja ke titik yang sini gitu ya. Nah, jadi cahaya itu gelombang apa partikel ya? Nah, itu permasalahannya, cahaya itu gelombang atau partikel. Nah, kemudian diperjelas lagi nih sama hamburan Compton nih, bahwa
paket energi tersebut ya membawa apa? Membawa momentum. Besarnya apa? Nah, ini kemarin kita belajar di BBF bahwa apa? Energi medan elektromagnet yaitu sebenarnya P dikali C, momentum dikali kecepatannya. Nah, ini berarti kan momentumnya apa? E per C ya. Nah, ini di listrik magnet ya. Nah, berarti apa? Kita bisa dapatkan H per lambda di sini. Momentum dari apa? Paket energi yang sekarang kita kenal sebagai partikel foton. Nah, kemudian de Broglie nih, de Broglie apa? De Broglie ya dibacanya ya. Nah, dia berhipotesis ya. Nah, tadi kan gelombang elektromagnet menunjukkan sifat partikel. Nah, maka seharusnya partikel seperti elektron itu akan menunjukkan sifat gelombangnya. Nah, hubungannya antara properti partikel, nah ini properti partikel itu momentum, dan properti gelombang ini panjang gelombang. Nah, ini diberikan oleh apa nih? Ya, ini mungkin kalian udah kenal di PPKU ya. Lambda sama dengan H per P. Nah, ini awalnya ya sejarah apa? Mekanika kuantum gitu ya. Nah, selanjutnya mekanika kuantum dirumuskan dalam dua bentuk ya. Nah, ada mekanika gelombang ya, namanya ya mekanika gelombang oleh Schrödinger, dan mekanika matriks oleh Heisenberg ya. Nah, ini bentuk persamaan Schrödinger ya. Bergantung, ini yang bergantung waktu nih. Nah, ini H-nya apa? Hamiltonian. Ada Hamiltonian di sini. Operator energi ya. Nggak cukup ya, Hamiltonian ya. Ada operator energi atau yang tidak bergantung waktu seperti ini saja ternyata. Hapsi sama dengan Fc. Nah, ini sekali lagi mungkin saya telah memberitahu bahwa E di sini adalah energi eigennya ya. Energi eigen gitu ya. Psi-nya adalah ya fungsi eigen atau vektor eigennya. Nah, kemudian ya Heisenberg itu dia mengenalkan ya prinsip apa? Ketidakpastian. Ya, bahwa ini penting nih, kita tidak dapat mengukur posisi dan momentum partikel secara presisi dalam waktu yang sama. Nah, ini kalau kalian tahu ini standar deviasi posisi, yang ini standar deviasi momentum satunya. Ketidakpastian momentum. Jadi kalau kita kalikan ketidakpastian posisi dikali ketidakpastian momentum itu selalu akan lebih besar daripada H bar per 2 ya. Nah, di sini H bar ini adalah H dibagi 2 pi ya, tetapan Planck ya. Kalian bisa cari nilainya di Google ya. Nah, ini pekan 14 ada tugas juga ya. Ini sedikit ya mekanika kuantum sedikit saja ya. Jadi contohnya ini partikel bergerak bebas ya tanpa menerima potensial apapun. Jadi energinya energinya sama dengan energi kinetik ya. Energi kinetik saja. Nah, ini operator energi kinetiknya ya. Jadi kita kenalan dulu ya sedikit dengan operator energi kinetik. Nah, kita diberikan nih ada fungsi gelombang. Ini saya langsung berikan saja nih. Misal ada fungsi gelombangnya seperti ini ya. Kita diminta tentukanlah energi partikel ya dengan persamaan Schrödinger ini yang bebas waktu saja dulu ya. Atau diperjelas lagi seperti ini berarti. Ini kalian tinggal masukkan saja ke turunan kedua ya. Kalian lakukan turunan kedua. Nanti kalian akan mendapatkan nilai energinya ya. Kalian akan bisa mendapatkan nilai energinya. Sebenarnya ini udah di spoiler ya. Apakah hasilnya akan sama dengan H bar kuadrat K kuadrat dibagi 2M, atau dengan mengingat hipotesis de Broglie kan P sama dengan H per lambda ya. H per lambda atau H per 2 pi kali 2 pi per lambda. 2 pi per lambda itu K ya, bilangan gelombang ya. Dengan E nya ini ya, E sama dengan P kuadrat per 2M ya, kan kita akan ketemu A berkuadrat K kuadrat per 2M ya. Nanti kalian akan mendapatkan bahwa nilai E nya sebesar itu ya. Nah, kemudian tugas kelima, nah ini tentang
rumusan Budiono Roglic ya. Rumusan Budiono Roglic ya. Nah, jadi ada 5 tugas ya. Nah, ini kalian diminta jelaskan saja sedikit tentang 2 aksioma ya. Jadi ada 2 aksioma ya, ontik sama epistemik gitu ya. Nah, kalian coba cek ya, apa maksudnya gitu ya. Nah, mungkin begitu saja rekan-rekan pembahasannya ya. Kayak tolong dipelajari ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.